Orpheus benar-benar menyesal. Harusnya ia bisa lebih bersabar untuk menunggu Euridice benar-benar keluar dari dunia bawah dan berada sepenuhnya di bumi. Kebahagiaan singkat menyisakan duka yang begitu dalam bagi Orpheus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sober, welcome back to Soberia. Ketemu lagi nih sama aku Putri Diana. Nah, salah satu dari tokoh mitologi Yunani nih ada yang menjadi favorit aku banget nih. Ia adalah Orpheus. Kenapa aku bisa suka ya sama Orpheus? Karena Orpheus itu adalah seorang musisi terkenal pada zaman itu tuh. Musiknya juga sangat ajib banget guys. Tapi dia memiliki cerita cinta yang sedih banget nih. Gak sedih-sedih banget sih sebenarnya, tapi lebih ke arah tragis. Oke, sebelum masuk ke kisah romance, dia memiliki peran yang sangat penting nih. Nah, peran apa ya kira-kira yang dijalankan oleh Orpheus? Oke, let's go! Orpheus adalah anak dari dewa sungai, Oeygros, dan ibunya adalah seorang muse bernama Calliope. Nah, bagi kalian yang nggak tahu apa itu muse adalah sebutan buat musisi, wujudnya bukan manusia ya guys, tapi wujudnya kayak semacam peri-perian gitu lah ya. Tapi ada versi lain yang nyebutin kalau Orpheus itu anak dari Raja Atreus dan Muse. Di mitologi Yunani ada satu cerita yang diberi judul Pencarian Bulu Domba Emas. Beberapa tokoh di dalamnya ada Jason, istri dan anak buahnya Hercules, Atalanta, terus ada Orpheus juga, Castor, dan Pollux. Orpheus punya peran yang cukup berguna dalam misi ini. Pasti gak lepas dari unsur musiknya. Musik Orpheus bisa menciptakan kedamaian, jadi waktu ada beberapa awak kapal yang sempat berantem, Orpheus mainin musik tuh ceritanya. Nah, amarahnya pun jadi reda. Ajaibnya musik Orpheus adalah di sini nih. Mungkin kalian juga bisa gunain musik Orpheus ketika emak kalian lagi ngomel-ngomel gitu guys. Dalam mitologi Yunani ada makhluk laut bernama siren. Para siren itu suka sekali nih mengganggu para penumpang kapal yang berlayar. Mereka mengganggu para awak kapal dengan suara merdunya. Suara merdu yang mengantarkan para awak kapal menuju maut. Seringkali kapal-kapal itu karam karena nahkoda dan seluruh awak kapalnya terpesona dengan rayuan merdu para siren. Dan yang tersisa hanyalah tengkorak-tengkorak awak kapal itu aja. Tapi takdir buruk itu gak berlaku buat para awak kapal Jason yang lagi menjalankan misinya. Ketika para siren mencoba mengganggu rombongan Argo, Orpheus langsung memainkan musik dan mengalahkan suara merdu para siren. Mereka lalu selamat dari ancaman si siren. Kisah Orpheus dan Argonauts itu cuma dikisahkan sama Apollonius, penyair Yunani yang hidup sekitar abad ketiga. Kalau cerita cinta-cintaannya ditulis sama Ovid dan Virgil. Mereka berdua adalah penyair Roma. Oke, sekarang kita langsung ke cerita cinta-cintaannya si Orpheus nih. Di pedalaman hutan belantara, tepatnya di Thrakian, dengan liarnya Orpheus memimpin pohon-pohon, memimpin binatang-binatang buas, dan diceritakan Orpheus sang musisi andal. Bahkan katanya kemampuan bermusiknya tuh mengalahkan dewa Apollo. Ia jatuh cinta sama seorang peri hutan bernama Euridice. Mereka bertemu di hutan. Orpheus terpana melihat kecantikan Euridice dan keindahan tariannya. Euridice terkesan dengan ketampanan dan permainan musik Orpheus. Akhirnya mereka PDKT guys dan jadian lah ya. Pokoknya Orpheus sama Euridice itu udah pasangan yang serasi banget nih. Orpheusnya jago mainin musik, Eurydice-nya jago nari. Baru beberapa hari mereka jadian, tapi takdir merenggut kebahagiaan mereka. Wah, kenapa ya kira-kira? Hari itu, Orpheus dan Eurydice tengah menikmati kebersamaan mereka nih di hutan. Seperti biasa, Orpheus memainkan musik sambil bernyanyi, sementara Eurydice memanjakan Orpheus dengan tarian indahnya. Kata Orpheus, cuma tarian Eurydice yang paling pas buat mengiringi musiknya Orpheus. Ketika Eurydice sedang asik nari nih, dia gak sadar menginjak ekor ular di semak-semak. Ular itu lalu menggigit kaki Eurydice dan Eurydice pun terjatuh. Orpheus berusaha menolong Eurydice, tapi sayangnya udah terlambat nih. Jiwa Eurydice telah pergi ke dunia bawah menghadap si Hades. Orpheus tak pernah menyangka kekasih yang sangat dicintainya pergi terlalu cepat. Kebahagiaan singkat menyisakan duka yang begitu dalam bagi Orpheus. Rasa cintanya terhadap Eurydice yang tak bisa diukur dengan apapun, hal ini membuatnya nekat melakukan sesuatu yang mustahil dilakuin nih sama manusia. Orpheus berniat pergi ke dunia bawah untuk meminta jiwa Eurydice kembali.
Setiap orang yang mendengar kenekatan Orpheus pasti melarangnya untuk melakukan hal itu. Bahkan Hermes, dewa pembawa pesan pun udah ngelarang nih buat si musisi handal itu pergi ke dunia bawah yang mengerikan. Sebijak apapun kata-kata yang dikeluarkan sama si Hermes, tetap aja Orpheus kekeh buat masuk ke sana, ke dalam underworld. Manusia berjiwa yang memasuki dunia bawah pasti disambut oleh roh-roh pucat yang terlihat lapar. Sehingga tangan-tangan itu berusaha meraih yang hidup, tapi tak pernah bisa tergapai karena bagaimanapun mereka hanyalah roh-roh yang tak dapat disentuh oleh manusia fana. Tapi kali ini berbeda nih guys, ketika Orpheus mulai memasuki gerbang dunia bawah, ia memainkan liranya dengan sangat indah sehingga mampu membius roh-roh penghuni Hades. Orpheus terus berjalan dengan tenang, sementara roh-roh itu hanya terpukau memandangi Orpheus. Roh-roh itu terbius oleh keindahan musik Orpheus. Orpheus sampai nih di tepi sungai Archeon, ia menghentikan permainan liranya. Kemudian datanglah Charon, sang pengantar nyawa menuju pengadilan Hades dengan perahunya. Orpheus mengutarakan niatnya untuk mengambil kekasihnya kembali, tapi sayangnya dia gagal guys. Tapi sayang sekali guys, bukannya bantu anterin, si Mang Charon malah ngomel-ngomelin Orpheus, nyuruh dia balik lagi katanya. Manusia fana tuh gak pantas ada di dunianya si Hades, gitu dia bilang. Dunianya Hades itu cuma punyanya orang mati. Terus si Mang Charon itu juga bilang kalau mau ke istananya, sabar dulu, nunggu kamu mati, pasti bakal aku anterin. Sebenarnya Charon bisa aja sih nganterin siapa aja yang mau ke istananya si Hades, asalkan bayar. Jadi slogan gak ada yang gratis itu emang bener ya guys, berlaku di dunia manapun. Waktu itu Orpheus gak bawa duit, jadi dia gak bisa bayar si Charon. Karena Orpheus gak punya duit, Charon ngeloyor aja kan ninggalin Orpheus. Tapi pas Mang Charon mulai dayung perahunya, Orpheus lagi-lagi mainin musik. Gerakan dayung Charon semakin lambat hingga akhirnya perahu itu berhenti. Sekali lagi, Orpheus meminta Charon untuk menghantarkannya menuju istana Hades. Charon yang hatinya meleleh karena alunan lira Orpheus bersedia mengantarkan Orpheus. Supaya Charon tetap melunak, Orpheus terus memainkan liranya sepanjang ia menyeberangi sungai. Seluruh penghuni dunia bawah terkesan dengan musik indahnya itu. Dunia bawah menjadi hening, roda milik Ixion pun berhenti berputar. Tantalus melupakan rasa hausnya dan untuk pertama kalinya, Erinys atau Dewi Kemarahan menitikan air mata. Sampailah Orpheus di depan gerbang istana Hades. Cerberus, anjing buas berkepala 3, dia adalah penjaga istananya Hades dan udah siap nih menyerang Orpheus. Tapi dengan kekuatan musik Orpheus, anjing itu menjadi jinak dan Orpheus dengan mudahnya memasuki istana Hades. Ia pun menemui penguasa dunia bawah dan sang permaisuri, menyampaikan maksud kedatangannya melalui sebuah nyanyian indah. Hades dan Persephone yang luluh pun akhirnya memanggil Eurydice dan memberikannya pada Orpheus. Tapi dengan satu syarat, Orpheus gak diperbolehkan untuk menengok ke belakang selama Eurydice berjalan di belakangnya, sampai mereka keluar dari gerbang dunia bawah. Ia lalu berjalan keluar dari istana Hades, sementara Eurydice berjalan di belakangnya. Mereka berdua berjalan melewati sebuah jalan yang membawa mereka keluar dari dunia kegelapan menuju bumi. Betapa bahagianya Orpheus. Kekasih tercintanya akan kembali padanya, meski untuk sementara waktu aja sih. Mereka hampir sampai di gerbang bumi, kegelapan perlahan menjadi kelabu lalu berubah terang setelah Orpheus menginjakkan kakinya di bumi. Orpheus udah gak sabar nih buat merengkuh Eurydice ke dalam pelukannya. Ia lalu menoleh ke belakang, senyum kebahagiaan terukir ketika ia melihat wajah sang kekasih. Ia teriak memanggil nama Eurydice dan tangannya hendak menggapai tangan Eurydice, tapi gak sampai guys. Sebagian tubuh Eurydice masih berada di lubang kegelapan dunia bawah, sehingga ia masih dalam wujud arwah. Eurydice belum menginjakkan kaki ke bumi seperti Orpheus. Eurydice perlahan semakin menjauh dengan wajah sedih dan marah. Dia lalu bertanya kenapa melanggar perjanjian itu ke Orpheus. Orpheus tak percaya dengan apa yang dilihatnya. Eurydice terus menjauh. Bayang-bayangnya semakin terlihat samar. Orpheus berusaha menggapai Eurydice, tapi percuma. Kekasihnya itu kini kembali lagi ke dunia bawah. Orpheus benar-benar menyesal. Harusnya ia bisa lebih bersabar untuk menunggu Eurydice benar-benar keluar dari dunia bawah dan berada sepenuhnya di bumi. Tapi semuanya udah terlambat guys. Orpheus gak dapat meminjam Eurydice kembali untuk kedua kalinya. Ia hanya menangis dan mencoba menerima takdir menyakitkan itu. Orpheus terus bersedih dan tak dapat lagi menghentikan lagu dukanya. Dalam perjalanannya, ia sampai di sebuah hutan yang tengah mengadakan festival untuk memuja Dionysus.
Dalam festival itu, Maenad, para wanita sadis pengikut Dionysus meminta Orpheus untuk menyanyikan kidung pujian untuk sang dewa anggur. Tapi Orpheus menolak karena hatinya masih dirundung kesedihan. Dan ini bukan saat yang tepat untuk menyanyikan lagu kegembiraan. Para Maenad itu marah dan mereka menganggap kalau Orpheus gak menghargai dewa pujaan mereka. Para wanita nakal itu lalu kemudian mencabik-cabik tubuh Orpheus dengan sangat girang. Orpheus pun mati. Para Maenad membuang kepala Orpheus ke sungai Hebrus, sementara bibir Orpheus masih memanggil-manggil nama orang tercintanya. Para Muse mengumpulkan bagian-bagian tubuh Orpheus lalu memakamkannya dengan layak di Gunung Olympus. Alat musik yang menjadi sahabat setia Orpheus semasa hidupnya hanyut bersama aliran sungai menuju laut Ning. Ketika lira Orpheus terdampar di tepi pantai, ia masih menghasilkan nada-nada indah yang bisa dimainkan oleh Orpheus. Dan untuk mengenang sang musisi, Zeus menempatkan lira Orpheus di langit yang akhirnya menjadi rasi bintang lira. Sementara Orpheus yang telah mati, jiwanya pergi menuju Hades, menyusul Eurydice. Di sana mereka kembali dipertemukan, meski tak seindah di bumi, tapi mereka bisa merasakan kebahagiaan karena cinta mereka yang tak pernah padam. Oke, jadi ceritanya tuh sedih banget ya guys. Itu namanya setia kan, cinta mati. Akhirnya mereka pun dipertemukan kembali di dunia bawah. Hope you guys enjoy the video. See you next time.